Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, semangat. Alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi dalam webinar selanjutnya. Semoga Bapak Ibu ya tidak bosan dan mendapatkan diskusi yang menarik ya dengan topik-topik ini. Nah, hari ini saya coba untuk men-share ya topik webinar bagaimana mengelola emerging risk. Sekali lagi, bagaimana mengelola emerging risk. Ya, ini menarik topik ini karena kita hidup sekarang ini di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, era disrupsi, era VUCA. Jadi kita banyak kejutan-kejutan di masa depan yang harus kita kelola risikonya mulai saat ini sehingga kita tidak terkaget-kaget, tidak panik ya, dan sebagainya. Ya. Dan ini juga nanti kita akan menyinggung ya, apa sih bedanya emerging risk dengan black swan yang saya sudah buatkan tersendiri ya topik black swan ya di webinar di YouTube lain. Semoga berguna. Nah, sekarang kita bicara emerging risk. Nah, ini salah satu contoh jenis risiko yang seringkali ya korporasi ini luput ya. Asik dengan dunia sendiri ya, tiba-tiba ada satu risiko yang bisa merubah ya, bisa menggagalkan ya sasaran perusahaan. Nah, ini yang kita harus benar-benar ya mendeteksi dengan baik. Banyak kasus-kasus emergency risk ya seperti adanya gangguan-gangguan ya robotik, perang dunia ketiga, ya adanya peraturan-peraturan ketertengahan ESG, employment sosial, ada juga dampak dari perkembangan pesat ya penggunaan AI dan sebagainya. Ya ini mungkin akan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada proses bisnis perusahaan dan pencapaian kinerja perusahaan. Ini yang harus benar-benar ya kita harus bisa deteksi ya walaupun sangat sedikit data dan informasinya, namun ada berbagai upaya atau mitigasinya. Nah sekarang apa sih yang dimaksud dengan emerging risk? Nah, emerging risk adalah ya risiko yang baru muncul, nah sulit diprediksi atau risiko lama yang berevolusi dalam konteks baru, di mana komponen, dampak, serta peluang terjadinya belum sepenuhnya dipahami atau dikuantifikasi secara jelas. Nah, ini ada keywordnya ya, baru muncul, sulit diprediksi, ya risiko lama yang berevolusi, tapi punya dampak yang cukup tinggi. Nah, karena keterbatasan data historis, risiko ini seringkali tidak terdeteksi oleh radar risiko konvensional. Ya, sampai dampaknya benar-benar mulai terasa. Nah, ini contoh dari emerging risk saat ini ya, yang seperti saya tadi sebutkan, yaitu perkembangan pesat AI kita dulu mungkin ya tahun 70, 80, 90-an itu ya tidak bisa membayangkan ya perkembangan pesat penggunaan AI yang bisa merubah ya proses bisnis, pola pikir, cara kerja kita, baik di korporasi maupun di suatu negara maupun masyarakat. Ya, ini luar biasa nih. Kemudian ada perubahan regulasi terkait dengan ESG. Sekarang semua sudah peduli lingkungan, peduli kepada masyarakat, tidak hanya mengejar profit. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh emerging risk ya. Dan kemudian ada gangguan-gangguan lainnya ya, seperti ada potensi gempa megatrust dan sebagainya. Nah, juga dampak robotik yang saat ini sudah mulai terasa nih, khususnya untuk mengganti ya manusia di dalam bekerja dan sebagainya. Terus perang dunia atau perang resesi dunia dan sebagainya. Bahkan ada contoh-contoh ancaman cyber attack ya yang mulai berkembang, berevolusi juga untuk mengganggu ya operasional suatu perusahaan, korporasi atau suatu ada di sektor publik. Nah ini kalau kita definisinya sangat mengerikan ya.
Jadi suatu bentuk peristiwa risiko yang sulit terdeteksi, minim informasi, data, tapi kita tidak boleh lengah untuk bisa memitigasi lebih dini, proaktif ya, sebelum emergency itu terdeteksi bahkan terjadi. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri dari emerging risk ini? Ya, pertama dia ketidakpastian yang tinggi, high uncertainty. Jadi data historicalnya minim ya, kita nggak bisa melakukan proyeksi, kita tidak menggunakan, nggak bisa menggunakan estimasi, tetapi dirasakan ya kehadirannya. Jadi secara kuantitatif agak susah, sulit ya untuk bisa kita deteksi atau kita ramalkan kedatangannya. Kemudian kejadiannya sistemik dan kompleks. Nah, ini seringkali terkait dengan faktor global. Jadi biasanya emergency terkait dengan risiko-risiko lain. Ada multiplier efek ya, yang berasal di faktor global seperti politik, teknologi, lingkungan, dan memiliki efek domino. Nah, ini yang harus kita deteksi kira-kira ada risiko-risiko apa yang bisa men-trigger risiko lain yang mungkin nanti yang memiliki dampak yang high impact. Nah, kemudian sulit ditentukan waktunya. Ya, jadi bisa berkembang perlahan-lahan. Kalau kita lengah, ya mendeteksi, ya, nah, tiba-tiba blem, ya terjadi. Nah, itu loh ya. Jadi efeknya itu hampir sama kayak black swan. Ya, kalau black swan itu ya bahkan tidak ada tanda-tanda tiba-tiba terjadi. Nanti akan kita bahas bagaimana perbedaan emerging risk dengan black swan dan bagaimana cara memitigasi dari kedua jenis risiko ini. Nah, ini perbedaan emerging risk dan black swan. Jadi ini seringkali kita dengar ya, apakah sama emerging risk atau black swan? Nah, ini yang harus kita samakan persepsi ya. Di sini kita lihat memang uh, perbedaannya beda-beda tipis juga sih ya. Kalau di sini dikatakan emerging risk adalah risiko yang sudah mulai terlihat hilalnya, udah ada tanda-tandanya tuh ya. Tapi belum pasti dampaknya. Sedangkan black swan sama kali nggak ada ya tanda-tanda, tiba-tiba bless aja muncul ya di permukaan dan terjadi tapi berdampak high impact. Ya, jadi mustahil diprediksi. Nah, ini kayak black swan ini ya, contohnya ya kayak ada kemarin tuh serangan 9 September 2011 atau tiba-tiba ada COVID. Kita nggak nyangka itu ya kok COVID bisa terjadi ya. Nah, dan sebagainya. Nah, perbedaannya apa sih masing-masing ya antara emerging risk sama black swan? Nah, ini kita buat tabelnya. Mudah-mudahan bisa disepakati ya, dipahami bersama. Nah, kalau yang dari sisi definisi ya, nah, perbedaannya adalah emerging risk ada ya risiko baru yang muncul atau risiko lama yang berevolusi di mana polanya mulai terbentuk tetapi data historisnya belum cukup untuk mengukur dampaknya secara akurat. Nah, kalau black swan gimana? Itu peristiwa yang sangat langka nih, ya memiliki dampak masif, katastrofik dan sangat sulit untuk mustahil untuk diprediksi menggunakan metode statistik konvensional. Jadi kayak blok tiba-tiba muncul gitu ya terjadi. Nah, ini predictability-nya ya kalau emerging risk ya diketahui ketidaktahuannya, known unknowns. Kita tahu di situ ada di radar, tapi belum tahu pasti kapan atau seberapa besar dampaknya. Nah, jadi udah ketangkap tuh radar ya. Tapi kita nggak tahu nih kapan terjadi ya dan berapa besar dampaknya. Nah, kalau ini benar-benar black swan ini tidak diketahui ketidaktahuannya, unknown unknowns. Jadi benar-benar di luar perkiraan dan model risiko normal manusia. Ya, kayak kejadian COVID ya tiba-tiba terjadi. Orang siapa yang bisa menduga ya? Nah, sifat datanya mulai ada data sinyal lemah. Nih, mulai ada sinyal lemah, weak signal. Udah ada ya, cuman kita bisa nggak mendeteksi sinyal itu dengan baik dan meresponnya dengan cepat ya, melakukan early warning system. Tren global atau di perubahan regulasi yang bisa dipantau. Jadi ada runutan sinyal-sinyal risk alert lah, mungkin bisa dianggap leading indikatornya gitu ya. Terus tidak ada, kalau untuk black swan itu adalah tidak ada data historical atau indikator awal yang valid, ya.
baru terlihat logis setelah peristiwa itu terjadi. Nah, itu ya kayak COVID, ya tabrakan 11 September 2011 di Amerika. Nah, itu kan orang nggak ada yang nggak nyangka ya, tiba-tiba plus terjadi begitu aja ya. Nah, contoh. Nah, ini contoh untuk emerging risk apa nih? Ya, ada regulasi AI yang semakin ketat nih. Kita tahu nih ini ya semua dipakai di medsos, kehidupan sehari untuk korporasi. Tapi ada risikonya nanti, ya. Risiko transi energi hijau. Nah, ini juga ya transaksi hijau ya, ESG ya dan sebagainya. Atau perubahan perilaku konsumen akibat adopsi teknologi Web3 dan sebagainya. Nah, kalau Black Swan apa contohnya? Nah, ini contoh pandemi COVID-19 ya yang terjadi tahun 2020, 2019, 2021 di Indonesia ya. Nah, kemudian serangan 11 September ya, 2011 nih di Amerika atau krisis financial global 2008. Nah, ini contoh-contoh. Jadi jelas ya, kalau emerging risk itu ada sinyal-sinyalnya. Nah, kalau black swan itu nggak ada sama sekali, tiba-tiba blus muncul. Nah, kalau emerging ini sini tergantung kepada ya kemampuan kita untuk mendeteksi adanya risiko emerging risk ini. Ya, kalau black swan ya kita bukan hanya tidak bisa mendeteksi, tapi kita diminta untuk Anda harus lebih siap. Apa-apa yang terjadi, Anda harus siap. Ya, meningkatkan resiliensi daya tahan dan menjaga kelangsungan usaha. Nah, ini Blackstone tuh semangatnya gitu. Ya, oke ya. Lanjut. Nah, bagaimana cara mitigasi risiko masing-masing ya antara emerging risk sama Black Swan? Biar tahu bedanya nih, ya. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk memitigasi emerging risk ya, kita menggunakan proactive scanning adaptation. Jadi, emerging risk kemudian ada kecepatan mendeteksi. Mungkin probability-nya sangat tinggi ya, ya 3, 4 ya atau 2 ya atau 5 lah. Cepat sekali, kita harus cepat mendeteksi ya dengan mungkin dengan menggunakan GRA, leading indikator atau teknologi atau metodologi yang bisa mendetek ya sinyal-sinyal risk alert yang dari emerging risk ini. Nah, ini biasanya bisa digunakan dengan metode horizon scanning dan trend analysis. Jadi membentuk tim atau proses berkala untuk memantau tren eksternal ya dari sisi PESEL ya dari sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, employment. Nih, kita pantau terus monitor ya ada nggak perubahan-perubahan yang bisa menimbulkan emerging risk. Jadi harus dimonitor terus nih ya harus di scan istilahnya. Terus cari tahu ya apa yang sedang berubah di Indonesia dalam horizon ya 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, ini harus tim monitoringnya harus ketat ini ya. Reviewnya harus bagus ini. Jadi harus punya kemampuan atau kompetensi yang luas untuk di berbagai bidang. Nah, kemudian mempunyai skenario planning. Ya, kalau terjadi seperti A, maka skenario apa? Terjadi kejadian B, skenario-nya apa? Ya, ini dalam rangka untuk mengantisipasi, memitigasi kalau emergency risk terjadi. Nah, ini skenario-skenario ini ya berarti harus berdasarkan data-data informasi yang bisa menunjukkan ya tren sinyal-sinyal risiko itu ya. Nah, yang ketiga KRI berbasis sinyal lemah ya. Setiap risiko yang mungkin kita jadikan profesi utama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan itu kita tangkap itu. Kira-kira ada nggak parameter-parameter yang relevan, punya korelasi kuat ya, yang bisa menimbulkan risiko itu. Dan itu harus kita monitoring dan review. Jadi kekuatan kita itu bukan hanya bisa menetapkan parameter yang relevan untuk bisa mendeteksi emerging risk, tapi bagaimana kita monitor dan mereview, mengukur sampai sejauh mana nih, kapan ini bisa kita prediksi. Nah, inilah ya KRI, Key Risk Indicator. Ini harus ada dan kita harus juga menentukan threshold dan sebagainya. Ini nanti akan saya jelaskan ya pada webinar ya, dengan topik terkait dengan KRI. Bisa dilihat ya. Dan di sini menetapkan indikator peringatan dini, early warning system, leading indicator.
Jika indikator tersebut menyentuh threshold, nanti kita kasih threshold warna hijau, kuning, coklat, merah. Nah, ketika berwarna merah, nah itu kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya ya bisa memitigasi lebih awal ya risiko itu, sehingga kita tidak terkaget, kita bisa lebih respon lebih dini. Organisasi harus mulai mengalokasi sumber daya untuk mitigasi aktifnya, dan itu harus masuk ya, kalau bisa masuk ke dalam RKAP. Jadi nanti RKAP-nya berbasis risiko. Nah, ini topik terkait RKP risiko juga sudah saya tayangkan ya, topiknya, konten YouTube-nya ya, terkait dengan risk based budgeting ya, RKP berbasis risiko. Nanti Bapak bisa lihat di konten YouTube saya yang lainnya. Nah ini mitigasi untuk emerging risk. Nah, sekarang bagaimana untuk yang black swan? Nah, dia mengutamakan resiliensi dan anti fragility. Jadi black swan itu kita nggak harus, berapa ya harus kita deteksi ya, proyeksinya kapan ya. Ya, terus kita melakukan proses assessment, tidak proses assessment ya, mengukur probability dampak. Tapi kita lebih cenderung diminta untuk Anda harus siap loh. Anda harus punya daya tahan kuat kalau ada gangguan apapun yang punya high impact, Anda telah memitigasinya. Jadi Anda benar-benar bisa meningkatkan daya tahan perusahaan dalam menghadapi berbagai gangguan, bencana, dan sebagainya, atau disrupsi, dan juga bisa menjaga kelangsungan usahanya. Itu aja ya yang Anda harus lakukan. Anda harus melakukan itu. Ya, walaupun Anda sadar black swan itu pasti suatu saat terjadi. Karena yang seperti saya katakan, black swan itu adalah ya sulit diprediksi, tiba-tiba bleng terjadi. Tapi kalau kita sudah menyiapkan suatu perangkat risiko seperti BCMS, contingency plan, ya apapun yang terjadi kita akan siap selalu. Nah itu ya. Jadi di sini fokusnya bukan pada mencegah peristiwa risikonya atau melakukan proses risk assessment atau assessment ya, tetapi melainkan membangun daya tahan tubuh organisasi perusahaan atau sektor publik agar tidak hancur saat dihantam badai yang tidak terduga yang disebut dengan black swan ini. Nah, apalagi yang harus kita lakukan mitigasinya, yaitu membangun redundansi bukan efisiensi mutlak. Jadi organisasi atau perusahaan yang terlalu efisien terulang biasanya sangat rapuh. Jadi harus memiliki cadangan cash. Ya, jadi kalau ada apa-apa, ya Anda punya cadangan cash nih, ya untuk proses recovery-nya yang cepat. Ya, jadi harus punya cash buffer yang kuat, pemasok alternatif. Wah, kalau misalnya terjadi gempa, COVID, terjadi perang dunia ketiga, perang robot dan sebagainya gitu ya. Ya, kita punya nih vendor-vendor yang bisa kita kontak, membantu kita untuk proses pemulihannya. Dan juga ada infrastruktur cadangan seperti DRC. Wah, data center utama di kantor utama kita shutdown nih. Mungkin karena kebakaran, gempa, karena cyber attack. Nah, kita punya backup data centernya dalam bentuk DRC. Ya, ini merupakan bagian dari BCM terkait khususnya untuk memitigasi gangguan-gangguan IT. Nah, ini. Nah, kemudian juga kita melakukan stress testing rutin ya terhadap trigger-trigger yang bisa mengganggu ya kegiatan operasional maupun keuangan perusahaan dan menerapkan BCP. Jadi BCP ini ya bisa di kantor pusat, di kantor cabang, ya di kantor wilayah. Ini masing-masing punya BCP karena uh, unik ya. Jadi BCP kantor cabang A, kantor cabang itu bisa berbeda karena BCP ini unik ya, karena papan risiko gangguan juga masing-masing cabang berbeda, lokasinya berbeda, sumber daya manusia berbeda, organ BCP-nya juga berbeda, orang-orangnya berbeda. Jadi dibuatlah BCP masing-masing kantor cabang plus mungkin unit yang fungsi kritikal di kantor pusat atau di kantor cabang. Nah nih, khususnya di kantor pusat ya, dibuatkan. Jadi ketika ada gangguan yang sifatnya black swan, ya kita bisa langsung menjalankan prosedur BCP tersebut. Jadi di sini menguji organisasi dengan skenario ekstrim yang tidak masuk akal. Bagaimana jika opsional mati total selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun. Nah, bagaimana jika seluruh rantai pasok global terhenti? BCP memastikan organisasi tahu cara bertahan hidup, cara menjaga kelangsungan usahanya, supaya ya kita bisa tetap berproduksi, melayani, bisa membayar kewajiban-kewajiban stakeholder, menyelamatkan SDM-nya, menyelamatkan aset-aset kritikalnya, dan sebagainya.
Nah ini ya, jadi harus dilakukan rutin nih setiap tahun. Ya, jadi kegiatan penerapan desain dilakukan rutin setiap tahun ya dalam bentuk evaluasi business impact analysis, ya, business risk assessment, BCS, business continuity strategi, kemudian melakukan simulasi, testing, ya, exercising, apakah simulasi BCP, DRP, ya, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu melakukan audit internal dan eksternal. Nah, penerapan BCM ini juga harus mengikuti siklus PDCA-nya dan sesuai dengan standar internasional yaitu misalnya ISO 22301 versi 2019. Nah, ini yang harus dibangun oleh perusahaan tanpa melihat apakah nanti Black Swan terjadi hari ini, besok, tahun depan, 10 tahun depan. Nah, ini harus diperkuat. Nah, kemudian prinsip anti fragile ya, unassimilable, membina budaya organisasi yang tangkas aja di mana keputusan bisa diambil dengan cepat tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Kemampuan beradaptasi agile nih, sejak insan di tengah kekecewaan adalah bentuk mitigasi baik untuk Black Swan. Jadi buatlah ya organ-organ perusahaan yang agile, ya merespon perubahan-perubahan mendadak, gangguan-gangguan mendadak yang terjadi, ya struktur organisasinya, prosedurnya, ya tadi juga didukung dengan cash buffer-nya yang kuat. Nah itu yang bisa meningkatkan daya tahan dan bisa menjaga kelangsungan usaha ketika terjadi gangguan atau black swan. Nah jadi di sini ya kesimpulan singkatnya, kita bisa mengelola emerging dengan terus-menerus memperbarui radar dan wawasan Anda. Jadi tadi monitoring ya vessel ya, politik global, perdagangan dan sebagainya ekonomi. Nah, kemudian kalau mengelola Black Swan ya dengan cara membangun fondasi. Ya, mengunci fondasi organisasi perusahaan yang kuat yang tadi yang saya bilang dengan salah satu caranya adalah menerapkan contingency plan, stress testing, BCN, ya, yang kokoh. Jadi fondasi organisasi yang kokoh ini fleksibel dan memiliki bantalan keselamatan seperti yang tebal. Jadi apapun yang terjadi, gangguan apapun, black swan yang terjadi, ya kita siap menghadapi itu dan kita bisa memiliki mitigasinya yang efektif. Nah, mengapa sih perusahaan harus memperhatikan emerging risk? Meskipun sulit diprediksi, mengabaikan emerging bisa berakibat fatal. Banyak tuh perusahaan-perusahaan ya yang tidak bisa memitigasi emerging ya terhadap perubahan global, disrupsi, kemajuan teknologi ya seperti perusahaan Nokia, ya perusahaan retail market yang besar ya kayak Matahari, Giant dan sebagainya. Ini karena emerging risk ini diabaikan, dia tidak siap dengan uh, mitigasi-mitigasi atau bersifat tidak agile. Nah, perusahaan yang mampu menginisiasi lebih awal biasanya memiliki resiliensi daya tahan. Makanya harus ada tim manajemen risiko nih di perusahaan. Ini penambahan manajemen risiko sudah menjadi kebutuhan mutlak perusahaan, apalagi sekarang di era yang penuh ketidakpastian, di era disrupsi, penuh dengan gangguan, fungsi manajemen risiko harus diperkuat. Atau lebih jauh lagi GRC-nya, Government Risk and Compliance-nya harus terintegrasi dan handal dan efektif. Nah, ini ya yang lebih baik karena kalau ini dilakukan lebih baik karena dapat melakukan perencanaan skenario. Jadi kalau kita punya perusahaan itu bisa memitigasi risk ya kita harus dapat melakukan perencanaan skenario planningnya dengan baik. Jadi semua itu udah terplanning ya. Berbagai skenario mitigasi terus dilakukan uh, upaya-upaya untuk membangun fondasi perusahaan yang kokoh, yang tahan banting terhadap berbagai gangguan. Nah, itu kita harus planning ya di RKAP, di RJPP. Jadi kuncinya ya satu ya, ada turn from the top. Kalau nggak ada turn from the top, ya udahlah, ya sia-sia kita capek gitu ya. Jadi peranan direksi komisasi sangat penting ya untuk memahami dan membantu mendukung berkomitmen untuk bisa menghadapi emerging risk dan black swan ini. Mampu menyelesaikan strategi bisnis sebelum risiko tersebut terjadi krisis. Nah ini, jadi jangan mengabaikan nih sinyal-sinyal risiko ini, ya harus proaktif, ya harus menerapkan early warning system yang handal, ya dan itu harus
disesuaikan dengan strategi-strateginya, rencana strategi seperti RKAP, RJPP, aksi korporasi dan sebagainya untuk korporasi. Kalau negara ya untuk masing-masing bidang yang menangani hal itu. Terus dapat menemukan peluang. Nah, ini selain itu menjadi risiko yang sifatnya downside untuk emerging risk juga bisa menjadi upside risk. Contoh nih kayak kejadian terkait dengan AI ya. Kita bisa nih jualan ya security-nya atau terkait dengan ESG ya. Peraturan ESG yang sangat progresif ya. Ya kita bisa buatlah suatu sistem atau sistem pedoman atau sistem manajemennya. Nah, itu kan menjadi salah satu peluang bisnis juga bagi perusahaan yang memiliki kompetensi seperti itu. Nah, ini ya, jadi dapat menemukan peluang baru dari perubahan lingkungan yang terjadi. Ya, inilah ya, makanya kita harus ini kan. Nah, sekarang ya, bagaimana strateginya mengendalikan emerging risk? Karena karakteristiknya yang abstrak, pengendalian emerging risk tidak bisa ya mengandalkan pendekatan reaktif. Jadi harus proaktif, jangan reaktif ya. Kalau Anda mengaku dirinya praktisi ML, Anda harus memiliki sifat proaktif, jangan reaktif. Diperlukan strategi yang dinamis, adaptif, dan berpandangan ke depan, forward looking. Nah, itu orang-orang ML itu selalu forward looking. Ya, melihat ke depan. Nah, ini perlu kompetensi, perlu perangkat proyeksi, estimasi yang kuat. Perlu ada sistem early warning system yang kuat. Nah, untuk supaya bisa selalu melihat ke depan. Nah, strateginya apa? Satu, pemindahan lingkungan. Nih, horizon scanning trend analysis yang tadi ya, metode Peslo. Jadi harus ada tim Manasiko yang mengamati semua perkembangan faktor politikal, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan employment yang bisa berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan, korporasi, atau negara, atau masyarakat. Ya, sudah tim yang pandai nih untuk minimal ada data analisnya dan sebagainya. Early warning indicator EWI, ya ini juga ya termasuk KRI ini. Jadi tetapkan dari awal yang menjadi pemicu trigger bahwa suatu tren mulai bergeser menjadi risiko bagi organisasi. Yang kedua, melakukan analisa skenario dan stress testing. Nah, ini rutin harus setiap tahun atau bahkan semesteran. Ya, kalau memang lihat perubahan lingkungannya sangat volatile, ya, dinamis, ya kita melakukan stress testing setiap semesteran ya atau tahun atau tribulan. Nah, ini kembali lagi tergantung kepada kompetensi orang-orang yang ada di perusahaan untuk melakukan analisis risiko dan testing. Jadi karena data kuantitatif masa lalu tidak tersedia atau tidak lengkap, ya susah, ya organisasi harus menggunakan pendekatan kualitatif dan eksperimental untuk melakukan analisis skenario dengan cara misalnya skenario planning, menyusun beberapa simulasi masa depan, misalnya skenario optimis, moderat, terburuk. Nah, ini based on-nya kualitatif. Ya, karena memang data untuk emerging risk agak terbatas ya, sedikit sekali ya. Untuk melihat bagaimana emerging tersebut mempengaruhi keberlangsungan bisnis perusahaan. Yang selanjutnya wargaming, ya melakukan simulasi atau latihan pra-interaktif tim manajemen untuk merespon krisis teoritis yang disebabkan oleh risiko tersebut. Jadi simulasi-simulasi. Jadi kalau terjadi krisis seperti ini, kita harus ngapain seperti ini. Jadi ketika ada skenario A, B, C, D, dan itu mungkin dibungkus di dalam BCS, Business Continuity Strategy, yang merupakan bagian dari Business Continuity Management System, BCMS. Nah, itu nanti dibuatkan di scanner kan ya dan diinformasikan ke seluruh list owner. Nah, yang ketiga peningkatan agilitas, fleksibilitas dan organisasi. Dinamis organisasi itu ya, agile, jangan kaku. Pengambilan keputusannya bisa segera cepat ya, agile untuk merespon perubahan lingkungan internasional yang bisa disimpulkan oleh emerging risk ini ya. Nah, ini bisa menggunakan dynamic resource allocation. Nih. Ada suatu alokasi sumber daya yang bisa kapan saja kita gunakan untuk recovery, melakukan pemulihan ketika emerging risk ini terjadi. Ya, seperti struktur TI-nya, SDM-nya, proses bisnis, dan sebagainya. Terus relation by design, membangun sistem tangguh dari awal. Misalnya di DRC di suatu wilayah yang aman ya, sebagai backup data dari data center utama perusahaan. Ini harus ada di zaman sekarang ini ya. Karena kita sudah yakin bahwa hampir ya
hampir sebagian besar itu korporasi pasti didukung oleh data atau teknologi informasi yang canggih. Bukan canggih lah, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini ya, jadi harus dibangun nih di sini. Yang keempat, integrasi ke dalam strategi korporat. Ini disebut dengan RKP berbasis risiko, risk based budgeting, atau lebih luas lagi risk based strategi ya, termasuk dengan rencana strategis lain seperti RJPP dan asiasi korporasi lainnya yang harus digasin. Jadi kalau sumber daya itu di lock di dalam RKP ya, yang merupakan bagian dari mitigasi kita untuk menghadapi emerging risk, nah maka itu akan aman, akan terlock dan akan mendapatkan dukungan dan komitmen dari front the top atau manajemen sebagai risk owner. Karena kalau udah masuk RKP ya semua harus komitmen untuk menerapkan itu. Jadi ini penting nih risk based strategi atau risk based budgeting ini sangat penting ya untuk bisa mendukung ya bagaimana kita memitigasi emerging risk ini. Jadi ini untuk bukan hanya untuk unit ML aja ya, tetapi seluruh unit ya, apalagi kalau kita terkait dengan fungsi-fungsi kritikal di suatu perusahaan. Jadi semua ini harus dilakukan bersama ya, gotong royong lah ya. Saya kira penerapan ML ini bisa efektif kalau kita punya asas gotong royong tinggi antar unit satu dengan dua, karena risk owner maupun PSC mitigasi itu saling membantu, saling mendukung. Nah, ini yang saya katakan. Nah, terus ada pendekatan flexible control framework nih. Jadi membuat SOP yang tidak boleh membuat SOP yang kaku. Jadi harus membuat SOP yang bisa agile ya, fleksibel ketika menghadapi gangguan atau emerging risk ini atau bahkan black swan. Ya, sesuai dengan penerapan model 3 lini, ya trilansep model. Di mana sudah diatur tuh tugasnya lini pertama, lini kedua, lini tiga. Dan ini udah saya jelaskan juga bagaimana penerapan model 3 lini di website konten YouTube yang lainnya. Ya. Nah, contoh emerging risk di era modern misalnya risikonya biasanya lahir dari perubahan teknologi, sosial, lingkungan atau politik. Contoh-contohnya nih. Misalnya kalau emerging risk itu yang ditimbulkan oleh sumber risikonya adalah teknologi. Ya misalnya ada ancaman keamanan cyber yang dipicu oleh AI. Nah ini hati-hati nih, AI ini sekarang semakin liar ya. Kok kagak ada aturan atau kode etik atau charter ya yang tertanam di dalam program AI atau disepakati oleh pengguna supaya menjaga ya AI itu disalahgunakan oleh orang lain, pihak lain, sehingga merugikan manusia, merugikan korporasi, masyarakat atau negara atau bahkan dunia. Ini harus ada aturan protokol yang ketat ini untuk AI ya. Ya, ya saya menghimbau melalui website ini ya, marilah ya organisasi, korporasi, negara, ya forum-forum negara-negara baik di Asia maupun dunia untuk segera membuat kode etik atau charter penggunaan AI ini sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar yang sifatnya katastrofik ya dampaknya, dan bisa merubah ya pola kehidupan manusia yang lebih mengerikan lagi ya. Nah ini saya kira harus dimulai dari sekarang nih ya untuk bisa mengatur AI ini ya, atau penyalahgunaan teknologi kuantum. Nah ini ya, yang contohnya kategori yang berasal dari penyebabnya itu lingkungan ya, misalnya ada perubahan iklim ekstrim yang berdampak pada rantai pasok global secara tidak terduga. Nah, kita sudah lihat nih sekarang sudah mulai ya ada climate change yang berdampak negatif terhadap proses bisnis korporasi bahkan negara. Contohnya ada gempa, ya contohnya ada kemarin ini di daerah Eropa dan sebagainya, cuacanya sangat panas, ada hot wave, ada kebakaran, ya dan sebagainya, ya yang ada banjir, longsor dan sebagainya. Nah ini nih yang climate change ini atau lingkungan ini kalau terjadi memiliki dampak high impact dan bisa mengganggu rantai pasok ya atau distribusi barang jasa antar negara, antar provinsi ya di suatu negara. Nah, terus dari sisi kesehatan nih, nah munculnya COVID ya yang 2019 dan bahkan ada isu ada COVID-COVID lain, pandemi lain yang harusnya itu sudah kita mitigasi ya. Nah, kalau masalah COVID pandemi ini urusan negara juga ya, negara sama korporasi yang memiliki sumber daya yang cukup ya untuk melakukan mitigasi emergency risk ini.
Nah, juga terkait dengan berasal dari kategori regulasi nih ya, faktor fundamental regulasi itu ada peraturan atau perubahan aturan pelindungan data pribadi. Kalau di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 deh kalau nggak salah ya. Nah, ini yang berpengaruh kepada ya sistem manajemen informasi ya baik bukan hanya korporasi, masyarakat tapi juga negara atau sektor publik. Sosial. Nah, ini ada perubahan drastis perilaku konsumen akibat pergeseran generasi. Misalnya penolakan total terhadap produksi plastik. Ya, semua sudah menolak. Nah, itu akan berpengaruh ya terhadap ya proses bisnis ya maupun pencapaian sasaran perusahaan. Nah, saya kira demikian ya uh, paparan saya. Mudah-mudahan berguna. Ilmu itu milik Allah ya, harusnya gratis ilmu itu ya. Ya, ini merupakan salah satu upaya saya untuk menyebarkan ilmu yang saya dan pengalaman yang saya miliki selama ini. Semoga berguna ya bagi teman-teman untuk membuka wawasan terkait dengan emerging English dan Black Swan dan kita ditumbuhkan kesadaran untuk bersikap proaktif ya untuk memitigasi emerging English atau Black Swan ini. Semoga ini menjadi amal jariah saya ya bagi Bapak Ibu dimanapun berada. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, kurang jelas. Saya hanyalah manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.